Kita lanjut guys ke ceritanya. Hantu Li tidak berbicara, rumah menjadi sunyi. Saat berikutnya, Puhong Master berkata dengan suara pelan, "Adik junior, kamu tahu penyebab dan akibat dari masalah ini. Aku tidak akan membahasnya lebih lanjut. Hari ini, pelindung Gosli datang ke sini untuk meminjam harta karun dari kuil Tianyin untuk menyelamatkan seseorang." Master Pude masih memperhatikan Gosli, tatapannya dari keterkejutan awalnya, perlahan berubah lembut. Ternyata terhadap Gosli, Master Pude dan Master Puhong merasakan hal yang berbeda terhadapnya. Setelah mendengar kata-kata Master Puhong, ekspresi Master Pude tidak berubah. Dengan suara serak berkata, "Harta karun apa?" Meskipun kata-kata Master Pude entah bagaimana masih terbata-bata tetapi sebagian besar mengalir dengan lancar. Master Puhong melirik Gosli, menghela napas dan berkata, dia ingin meminjam piring reinkarnasi Qian Kun. Master Pude tertegun, wajah layunya kembali berubah. Jelas dia sangat terkejut karenanya. Gosli berjalan mendekat dan berkata dengan tulus, "Guru, teman murid ini selama 10 tahun jiwanya terperangkap dalam benda asing itu, tidak ada bedanya dengan orang mati yang masih hidup. Murid ini tidak pernah melewati satu hari pun tanpa hatinya sakit. Meskipun kesempatannya hanya 1/10.000, murid ini tidak berani menyerah. Aku mohon kedua guru untuk berbaik hati. Jika keinginan murid ini yang telah lama dipendam terpenuhi dan teman murid ini diselamatkan, murid ini bersedia bekerja keras seperti lembu dan kuda untuk membalas kebaikan kedua guru." Puhong Master dan Pude Master sama-sama meletakkan telapak tangan mereka dan melantunkan mantra. Puhong Master berkata, "Pelindung, tolong jangan seperti ini, kami tidak pantas menerimanya." Setelah keterkejutan awal, Pude Master kembali tenang, alisnya berkerut, berkata, "Maukah Anda bertanya kepada pelindung, piring reinkarnasi Qian Kun di kuil kami yang sederhana ini, bagaimana pelindung bisa mengetahuinya?" Wajah Gosli menunjukkan ekspresi yang sulit dan dia menatap Puhong Master. Master Puhong tertawa getir dan berkata, "Adik junior, aku sudah bertanya kepada pelindung Gosli tentang hal ini. Tetapi menurut pelindung Gosli, Master Senior yang memberitahunya tentang rahasia ini, menolak untuk mengizinkannya mengungkapkan identitasnya. Aku, kakak senior, tidak dapat memutuskan. Kupikir karena kau selalu menjadi orang yang menjaga piring reinkarnasi Qian Kun, maka datanglah ke sini untuk mengganggu pengasingan adik junior dan meminta pendapatmu." Gosli kemudian mengerti mengapa Master Puhong dan Fasiang membawanya ke sini untuk menemui Master Pude. Sepertinya harta karun misterius ini benar-benar luar biasa. Harta karun ini sebenarnya dijaga secara pribadi oleh salah satu dari 4 biksu suci agung selama beberapa dekade. Mungkinkah harta karun ini benar-benar memiliki kekuatan khusus dan dapat menyelamatkan beliau? Dengan pikiran seperti itu, Gosli tidak dapat menahan rasa panas di tubuhnya. Kedua tangannya mengepal erat. Rumah itu sekarang sunyi senyap. Pandangan semua orang tertuju pada Master Puhong yang diam. Dia menunduk, sepertinya sedang merenungkan sesuatu. Dia memperhatikan wajahnya yang tanpa ekspresi. Gosli tidak dapat menahan keringat di telapak tangannya. Tidak tahu berapa lama, Master Puhong kemudian perlahan mendongak, menatap ke arah Gosli dan dengan lembut menempelkan kedua telapak tangannya dan berkata, "Pelindung." Hantu Li segera membalas gerakan itu dan berkata, "Saya mohon agar Tuan berbelas kasih." Suara Master Pude masih serak, nadanya pelan, berkata, "Beberapa tahun yang lalu, adik ketiga Puzi melakukan kesalahan besar padamu. Kuil Tianyin kami benar-benar berutang banyak padamu." Master Puhong dan Fasiang menyatukan kedua telapak tangan mereka, dan melantunkan dengan lembut, "Buddha Amitabha." Master Pude melanjutkan, "Dan piring reinkarnasi Qian Kun ini sebenarnya adalah milik adik junior Puzi yang telah berkelana ke wilayah liar barat laut dan membawanya kembali. Sebenarnya juga, kamu dianggap sebagai murid adik junior Puzi. Seharusnya piring ini diberikan kepadamu. Hanya saja." Gosli hendak merasa penuh harap mendengar perkataan Pude Master. Namun tiba-tiba raut wajah Pude Master berubah, tampak ragu-ragu. Dalam benaknya muncul gambaran beliau berpakaian hijau berbaring dengan tenang di dalam bilik batu dingin Gunung Rubah yang megah. Tubuhnya gemetar, darah panas mengucur deras. Dia menggertakkan giginya dan melangkah maju 2 langkah, datang ke hadapan Pude Master. Master Puhong dan Fasiang pun terkejut. Begitu pula Master Pude, mendongak ke arah Gosli, melihat Gosli, sama sekali tidak ada jejak rasa tidak hormat. Ia pun berlutut di hadapan Master Pude.
Suara rendah dan teredam itu berasal dari lantai batu. Kening Gosli membentur lantai di hadapan Pude Master. Ia menatapnya dari samping, kedua tangannya terkepal erat, bahkan persendiannya pun tampak putih, tubuhnya sedikit gemetar. Suaranya seperti tercekat. Ia terus-menerus mengulang, "Master, dosaku begitu dalam. Aku telah mengecewakan banyak orang. Jika aku tidak dapat menyelamatkannya, aku, mohon belas kasihan guru, mohon belas kasihan guru." Hingga akhirnya, ia tampak tidak dapat mengendalikan diri dan terus-menerus memohon. Fasiang yang berdiri di samping, raut wajahnya berubah, secerca emosi melintas di wajahnya. Master Pude pun ikut terkejut, terdiam sesaat lalu menoleh menatap Master Pu Hong, dilihatnya kedua telapak tangannya disatukan, tak berkata apa-apa, lama kemudian mengangguk pelan. Master Pude perlahan menoleh ke belakang, melihat pemuda yang masih berjongkok di hadapannya. Setelah waktu yang lama, dengan lembut berkata, "Bangunlah dulu." Gosli masih berlutut dengan kepala tertunduk di tanah, tidak bergerak. Bibir Master Pude bergerak sedikit, seakan-akan menampakkan sebuah senyuman. Entah apa yang telah diingatnya, terdengar dia berbicara perlahan, "Temperamenmu ini, sungguh sangat berbeda dengan adik junior Puzi waktu itu." Ekspresi di wajahnya, hanya sesaat, seakan-akan menampakkan sedikit kesedihan, dan kemudian dia berkata pelan, "Kau bisa bangun, aku janji." Tubuh Gosli bergetar, kegembiraan di hatinya sulit ditekan, dia tiba-tiba mendongak. Gosli menoleh, melihat Pude Master mengeluarkan sebuah benda bundar selebar setengah ci yang dibungkus kain hitam, namun tidak dapat melihat dengan jelas benda apakah itu. Pude Master ternyata menyimpan harta karun ini bersamanya, sungguh sesuatu yang penting. Kain hitam itu tak terikat erat, Pude Master meletakkannya di tanah di hadapannya, dengan tarikan lembut simpul itu terlepas namun saat ia hendak mengangkat kain hitam itu, ia tampak ragu sejenak, lalu sambil mendesah pelan, menggelengkan kepala dan mengangkat kain itu. Cahaya putih lembut, terpancar saat kain hitam itu perlahan diangkat, semakin lama semakin terang, tetapi sama sekali tidak menusuk mata. Dalam cahaya lembut itu, debu tipis beterbangan, di rumah kecil yang sunyi dan sunyi ini, alunan musik yang lembut terdengar entah dari mana, bergema samar-samar di sekitarnya. Kain hitam itu terangkat sepenuhnya, Gosli akhirnya melihat dengan jelas benda di depannya. Ini adalah harta karun yang berisi harapan kecil untuk menyelamatkan Biao. Tepat pada saat berikutnya, ekspresi terkejut terungkap di wajahnya, dia tampak tidak percaya, mendongak kaget ke arah Pude Master. Pude Master tidak berekspresi. Saat berikutnya Gosli tanpa sadar menoleh untuk melihat Pu Hong Master. Pu Hong Master hanya mendesah pelan, menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan, "Amitabha Buddha." Di Majestic Fox Mountain, markas besar Sekte Raja Hantu. Entah sejak kapan, banyak murid Sekte Raja Hantu mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan lingkungan sekitar mereka. Hal-hal aneh, ganjil, dan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi berulang kali dalam beberapa hari ini. Seperti misalnya, gua gunung yang kokoh dan kokoh ini selama beberapa ratus tahun, setiap ruang batu yang ditempati oleh para pengikut Sekte Raja Hantu dikelilingi oleh dinding batu yang kokoh, halus dan tanpa retakan, bahkan jika para penghuni menggunakan pisau dan mencoba membuat lubang kecil sepanjang hari, mereka mungkin tidak berhasil. Namun selama beberapa hari terakhir, retakan muncul di banyak dinding batu, dan retakan itu terus meluas. Dan juga, para murid yang tinggal di gua itu, sudah lama terbiasa hidup tenang. Namun entah sejak kapan, setiap kali mereka berbaring dan hendak tertidur, banyak yang mendengar suara-suara samar mengerikan yang datang dari bawah kamar-kamar batu. Suara-suara aneh itu tampaknya adalah lava yang berada jauh di bawah mereka, bergemuruh saat mengalir, seolah-olah akan meletus dan menenggelamkan mereka kapan saja. Suara-suara aneh itu, seperti jarum tajam yang menusuk telinga mereka, mengejutkan mereka hingga terbangun, tetapi setelah bangun, mereka tampaknya tidak mendengar apa-apa. Kejadian-kejadian aneh ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi yang paling ditakutkan oleh murid itu adalah kejadian-kejadian aneh yang menimpa orang-orang. Beberapa murid yang tadinya tampak biasa saja tiba-tiba menjadi gila, bagaikan binatang buas yang menyerang siapa saja di dekatnya, bahkan jika orang-orang itu adalah keluarga atau sahabat karib mereka. Murid-murid yang menjadi gila itu menggunakan cara-cara yang paling kejam untuk membunuh siapa saja yang mereka lihat,
dan baru berhenti sampai mereka dibunuh oleh orang-orang lain yang berlarian setelah mendengar keributan itu dan berkumpul. Dalam waktu yang singkat, kejadian-kejadian mengerikan itu terjadi silih berganti. Orang-orang berjaga-jaga, bahkan tidak mempercayai teman dekat atau keluarga mereka. Tidak seorang pun tahu apa yang menyebabkan semua ini. Seluruh gunung tampak tenggelam dalam suasana yang aneh dan berbahaya. Matahari terbenam bersinar seperti darah yang tumpah. Para murid yang berjaga di pintu masuk berdiri dengan gelisah. Sebagian menatap matahari terbenam, sebagian lagi linglung, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba ada yang berseru dengan, katanya, ada yang datang. Kelompok itu terkejut dan melihat ke depan. Di kaki gunung, memang ada sosok putih yang melayang, menuju sekte Raja Hantu. Mereka tidak tahu apakah orang itu adalah teman atau musuh. Untuk sesaat mereka tegang. Sosok putih itu mendekat dengan kecepatan tinggi, segera sudah setengah jalan mendaki gunung. Saat mendekati pintu masuk, para murid maju dan melihat dengan saksama, membuat suara, ringan dan merasa lega. Itu sebenarnya adalah tamu terhormat kepala sekte Raja Hantu dan wakil kepala Ghostly Xiao Bai. Xiao Bai terhenti, entah mengapa ia merasa aneh. Para pengawal itu terlihat lega dan tampak berbeda dari biasanya. Mungkin mereka sendiri tidak menyadarinya, tetapi Xiao Bai adalah seorang rubah langit ekor 9 yang sudah terlatih dan tidak melihat apa-apa. Hampir seperti refleks, ia merasa bahwa para pengikutnya itu seperti membawa beban yang sangat berat di punggung mereka, seperti busur yang kencang dan tidak terkendali. Namun, baginya untuk berkomentar seperti itu saat pertama kali bertemu mereka, tentu saja itu tidak mungkin. Terlebih lagi para murid tersenyum dan berpisah untuknya. Xiao Bai mengangguk sedikit kepada mereka, berpikir dalam hati, mungkin itu karena kepala sekte Raja Hantu terlalu keras pada mereka. Xiao Bai baru berjalan 2 langkah, lalu tiba-tiba berhenti dan memanggil salah satu murid, "Hei." Alangkah baiknya kalau ia tidak berteriak. Tiba-tiba disusul dengan suara teriakan yang keras di belakang mereka, hampir bersamaan semua murid bagaikan disambar petir, meloncat menjauh dan seorang di antara mereka sudah menghunus senjatanya, seakan-akan sedang menghadapi musuh yang besar dan siap untuk bertempur. Xiao Bai tertegun, lalu bertanya, apa yang terjadi pada kalian semua? Para murid saling berpandangan, lalu setelah beberapa saat perlahan-lahan meletakkan senjata mereka dan bersikap santai. Murid yang dipanggil oleh Xiao Bai itu tertawa getir, berkata, ada apa? Xiao Bai mengamati mereka dengan saksama, melihat mereka dengan lingkaran hitam di bawah mata, alis berkerut erat, tampak agak lelah, seolah-olah mereka tidak beristirahat dengan baik untuk waktu yang lama. Kecurigaan di hatinya semakin dalam, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kalian semua begitu tegang? Murid itu tertawa getir lagi, lalu menggelengkan kepala dan berkata, Nona, sebaiknya Anda tidak bertanya lagi, mengapa Anda memanggil saya sekarang? Xiao Bai ragu sejenak, lalu berkata, apakah wakil ketuamu Ghostly ada di gunung? Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata, wakil kepala sudah pergi selama beberapa hari, dia tidak ada di gunung. Xiao Bai mengerutkan kening dan berkata, kemana dia pergi? Apakah dia bilang kapan dia akan kembali? Murid sekte Raja Hantu menjawab, wakil kepala selalu merahasiakan keberadaannya. Bagaimana kita tahu kemana dia pergi? Sedangkan kapan dia akan kembali? Tentu saja kita juga tidak akan tahu. Xiao Bai terdiam sejenak, mengangguk dan berpikir begitu juga, murid-murid biasa ini tentu saja tidak akan tahu keberadaan Ghostly. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam gunung. Namun ketika sosoknya hampir menghilang jauh ke dalam gunung, dengan pendengarannya yang luar biasa, dia mendengar para murid mengobrol pelan, Li Tua, apa yang terjadi padamu, bahkan mencabut pedangmu? Untungnya Nona Xiao Bai tidak pilih-pilih. Jika tidak, aku tidak tahu bagaimana kau akan membereskan kekacauan ini. Pihak lain yang dipanggil sebagai Li Tua tertawa getir. Dia terdengar berkata, kau bertanya mengapa aku begitu tegang. Jika kau juga baik-baik saja, kau tidak akan melompat tinggi seperti kelinci. Sialan beberapa hari ini benar-benar tidak bisa dijalani. Hanya sedikit gangguan dan aku akan ketakutan. Yang lain yang mendengarnya juga ikut mendesah. Tak seorang pun benar-benar membantah perkataan Tua Li. Suasana kemudian menjadi berat dan tak seorang pun bicara lagi. Xiao Bai bersembunyi di balik bayangan gua, kecurigaan di wajahnya meningkat tetapi setelah beberapa kali berpikir,
dia tidak dapat mengatakan di mana masalahnya dan hanya dapat berjalan perlahan. Perjalanan pulangnya kali ini tentu saja untuk mencari hantu Li. Beberapa hari sebelumnya dia pergi ke altar suci suku Miao di perbatasan selatan dan menurut tanda-tanda dukun, dia akhirnya menemukan rahasia suku dukun dan di dalamnya, terdapat benda yang selama ini dia bantu cari oleh hantu Li tetapi pada saat yang sama, dia juga menemukan hal-hal lain, dan sampai sekarang, dia belum memutuskan apakah dia ingin memberitahu hantu Li tentang hal itu. Namun karena Ghost Li tidak berada di gunung, Xiao Bai juga tidak tahu harus mulai dari mana. Dan belum lama ini, dia merindukan Ghost Li di kamar maya terbengkalai di luar kota Heyang. Jika tidak bersamanya, dengan kultivasinya selama ribuan tahun, segalanya mungkin akan berubah menjadi lebih baik bagi Ghost Li. Hanya saja di dunia mistis yang tak terlihat, semuanya memiliki takdir yang pasti. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikatakan dengan pasti oleh siapapun. Xiao Bai merenung, dengan dunia yang begitu luas, mencari hantu Li ibarat mencari jarum di lautan. Tetapi dengan beliau di Gunung Rubah Agung, cepat atau lambat hantu Li akan kembali ke sini. Dan karena dia masih ragu apakah akan memberitahu hantu Li atau tidak, dia dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya baik-baik. Dengan pikiran seperti itu, Xiao Bai mengambil keputusan dan tanpa sadar melangkah menuju kediaman Ghost Li. Langkah kakinya bergema di koridor. Setelah beberapa saat, Xiao Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Di dalam terowongan panjang itu biasanya para murid berjalan sambil berbincang-bincang dan tertawa. Namun sekarang terowongan itu benar-benar sepi, hanya dia seorang yang berdiri di dalam. Semua orang, karena suatu alasan bersembunyi, tidak ada jejak. Xiao Bai berbalik dan melihat ke belakang, pintu masuk terowongan itu tampak diselimuti kegelapan pekat, begitu pekatnya hingga tidak dapat dibubarkan lagi. Dia memandang dengan diam sejenak lalu berbalik dan meneruskan langkahnya. Suara langkah kaki itu bergema dalam terowongan yang kosong, kedengarannya jauh lebih keras dari biasanya. Di tengah keheningan yang ganjil ini, Xiao Bai berjalan pelan-pelan menuju kediaman Ghost Li. Entah mengapa, meski Ghost Li tak ada di sana, namun tanpa sadar ia tetap datang ke sana. Saat hendak membuka pintu, tiba-tiba tubuhnya membeku, seakan baru menyadari sesuatu. Ia pun perlahan mendongak. Pada tembok batu kokoh di luar ruangan, ada 7-8 retakan yang dalam, memperlihatkan tembok batu yang kasar dan berlubang-lubang, seakan-akan ada kekuatan yang menariknya dengan paksa, melilit dalam siksaan, bagaikan luka besar pada tembok batu, tidak tahu apakah darah akan tertumpah keluar dari retakan itu. Tubuh Xiao Bai bergetar, menatap retakan itu, pupil matanya sedikit mengecil, dengan tahun-tahun kultivasinya, dia dapat merasakan dengan tajam dan samar-samar, di sampingnya dan retakan yang mencolok itu, ada hawa aneh yang samar-samar merasuki. Udara membuatnya jijik, akan tetapi sebelum ia dapat memahami semua itu, sesuatu yang aneh terjadi. Jauh di dalam terowongan di belakangnya, terdengar suara gemuruh yang sangat keras, diikuti dengan teriakan-teriakan tajam, ada yang berteriak marah, ada yang berteriak ketakutan. Teriakan-teriakan itu berlalu begitu saja bagai angin sepoi-sepoi. Sosok Xiao Bai bergerak, menyapu ke arah keributan itu. Saat ini dia jelas tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi di gunung dan kemungkinan besar itu adalah perubahan yang mengerikan. Sosoknya melesat cepat ke depan, di dalam terowongan yang tadinya sepi, kini telah dipenuhi orang-orang. Sebagian berlari menjauh namun sebagian besar menenteng senjata dan menyerbu dengan penuh nafsu membunuh ke suatu arah. Di kejauhan, seseorang berteriak keras, lagi, kali ini si Tuali yang gila. Hati Xiao Bai tiba-tiba mencelos, sosoknya sudah dekat, berhenti di sebuah tempat kosong yang dipenuhi banyak orang. Setiap orang dari mereka tampak seperti pembunuh, tetapi Xiao Bai jelas bisa melihat, di balik kemarahan mereka, ada lebih banyak ketakutan. Di antara kerumunan, seseorang yang berlumuran darah memegang pedang tajam, seperti binatang buas yang terperangkap, berteriak penuh kebencian, terus menghayunkan pedangnya. Beberapa orang tergeletak tak bergerak di bawahnya. Luka dalam terlihat di tubuh mereka. Kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Xiao Bai menatap dengan kaget ke arah pembunuh yang telah menjadi gila sepenuhnya. Dan sesaat sebelumnya, dia masih dapat mendengarnya berbicara seperti orang normal dan dapat melihat bahwa dia sedang khawatir, namun sesaat kemudian, teman-temannya sudah tergeletak di bawahnya, terbunuh olehnya, dan dia sendiri, bagaikan seekor binatang gila, berteriak-teriak tanpa henti.
Orang-orang di sekitarnya berteriak marah dan menyerbu masuk. Si tua Li mengayunkan pedangnya dan ingin membunuh, namun pedang-pedang yang lebih tajam telah mengenainya. Tak lama kemudian, kerumunan orang itu mulai bubar. Xiao Bai menoleh, melihat tubuhnya berkedut di tanah, kepalanya yang penuh luka, perlahan menoleh ke belakang. Untuk sesaat, tatapan matanya bertemu dengan tatapan lelaki itu. Bagaikan guntur tak bersuara dalam benaknya, Xiao Bai tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, wajahnya berubah pucat, mata lelaki itu benar-benar merah. Selain pembunuhan, tidak ada sedikit pun jejak manusia, keputusasaan yang tak kenal ampun. Bahkan dengan tahun-tahun kultivasinya, dia merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Kegilaan macam apa yang ada di tempat ini? Kerumunan itu saling berbincang, ketakutan mereka perlahan menghilang. Xiao Bai melangkah maju, perlahan mendekati tubuh itu. Darah merah terang mengalir tanpa suara, perlahan-lahan meresap ke dalam lumpur dan bebatuan. Di balik mata merah yang gila itu, mungkin karena telah kehilangan nyawanya, darah itu telah berubah menjadi merah kusam dan gelap. Xiao Bai menatap dalam-dalam, tiba-tiba, dia berbalik, wajahnya sedingin es, menatap terowongan yang telah berubah sepi lagi. Dalam kegelapan di depan, bau darah yang pekat memenuhi udara, bagaikan seekor binatang buas yang rakus dan haus darah, mengawasi dunia luar dengan penuh kebencian, haus akan darah yang tak ada habisnya. Suatu sosok berdiri diam dalam kegelapan, menjulang. Di Gunung Meru, kuil Tianyin, semuanya sunyi di dalam rumah kayu terpencil itu. Master Pu Hong dan Master Pude terdiam. Fasi yang berdiri di sampingnya, wajahnya juga menampakkan ekspresi tertegun, namun dia juga tidak berbicara. Ghost Li menatap lekat-lekat ke arah benda yang terbuka di hadapannya. Cahaya putih lembut itu menyinari wajahnya dalam terang dan gelap. Benda di dalam kain hitam itu adalah senjata ajaib berupa piring giok. Bahannya berwarna agak pucat. Di sekeliling tepinya ada lekukan-lekukan dangkal yang diatur dengan jarak tertentu. Tiap lekukan punya alur tipis yang memanjang keluar, mulai dari yang dalam dan berangsur-angsur berubah dangkal ke arah tengah. Cahaya putih di tengah piring itu adalah yang paling lembut dan paling terang, bagaikan air yang mengalir lembut di udara kosong. Di bawah cahaya itu, banyak kubus giok kecil dapat terlihat. Kubus-kubus itu tebal dan padat, tetapi tampak tersusun rapi di bagian tengah. Dengan kultivasi Ghost Li saat ini, dia dapat melihat bahwa setiap sisi kubus itu diukir dengan karakter primitif, tetapi dia tidak memahaminya. Di bagian tepi piringan, yang terletak di utara selatan timur barat, terukir gambar-gambar primitif yang misterius, beberapa menyerupai bintang di langit atau pulau terpencil di laut dalam, dan beberapa terlalu aneh untuk diceritakan. Namun, saat ini Ghost Li tidak terlalu peduli dengan arti kata-kata dan gambar ini. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa kubus-kubus kecil yang banyak ini berputar terus-menerus. Tidak ada yang diam, seperti air yang mengalir perlahan, tetapi mereka tidak mengalir hanya ke satu arah dan mengalir ke segala arah. Namun gerakan mereka tampaknya logis, tidak ada satupun kubus yang saling bertabrakan. Ghost Li memperhatikannya cukup lama, tiba-tiba dia merasa ada energi misterius di piring giok ini. Kubus giok yang tak terhitung jumlahnya itu seakan berubah menjadi sungai di antara gunung-gunung, mengalir deras tanpa henti. Sesaat dia merasakan ilusi langit bertabur bintang, bintang-bintang bergerak, cakrawala tak terbatas. Sesaat kemudian, bintang-bintang padam, dia berdiri kaget di tengah kegelapan yang dalam dan sepi itu, pemandangan berkelebat di hadapannya, kehidupan sebelumnya, juga seolah kehidupan berikutnya, tetapi di bawah kakinya, sebuah lubang gelap tak berdasar muncul, kekuatan hisap yang kuat menyerbu ke atas, menarik tubuhnya ke bawah, turun seolah-olah selamanya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba terdengar teriakan keras bagaikan suara guntur menggelegar di samping telinganya, tubuh Ghost Li bergetar hebat, bagaikan terbangun tiba-tiba dari mimpi, keningnya penuh keringat, kelelahan seakan-akan baru saja mengalami pertempuran, terengah-engah dengan berat. Master Pu Hong yang membuat singa itu mengaum, memperlihatkan ekspresi penuh belas kasih, dengan lembut menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Pelindung, hidupmu sulit, terbebani oleh terlalu banyak urusan manusia, dan kau memiliki banyak masa lalu yang menyakitkan, iblis di hatimu terlalu banyak." Piring reinkarnasi Qian Kun ini adalah satu-satunya di dunia, ia memiliki kemampuan untuk menarik dan merampas jiwa dan dapat menghentikan hidup dan mati, memprediksi reinkarnasi, menentukan takdir,
kekuatan untuk membalikkan Qian Kun. Ia juga dapat membuat seseorang kehilangan akal dan keinginannya dan dikuasai oleh iblis hati. Kau harus berhati-hati. Ghost Lee terengah-engah pelan. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjadi tenang. Piringan di depannya masih memancarkan cahaya putih lembut, berputar pelan di hadapan mereka. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan istimewa harta karun ini, tetapi jika harta karun itu benar-benar seperti yang dikatakan, harapannya untuk menyelamatkan Biao akan meningkat. Dia malah senang, segera bersujud di hadapan para guru, berkata, murid dengan sungguh-sungguh memohon hati baik hati kedua guru, bangunlah pagoda 7 tingkat, berikanlah murid uluran tangan, pinjamkan harta karun ini untuk sementara waktu kepada murid untuk menyelamatkan seseorang. Murid pasti akan mengembalikannya secara pribadi dan di masa depan sembahyang setiap hari, berdoa bagi kedua guru untuk mencapai pencerahan. Setelah berbicara, dia bersujud dengan berat hati. Pude Master mengangkat tangannya sedikit, walaupun ucapannya sudah lebih lancar tetapi gerakannya masih kaku, lengannya hanya bergerak sedikit lalu berhenti. Untungnya, Master Pu Hong sudah berjalan mendekat, membantu Ghost Lee berdiri, dan berkata lembut, pelindung tidak perlu seperti ini. Ayo bangun dan bicara. Fa Xiang juga berjalan mendekat, Ghost Lee lalu perlahan berdiri. Master Pu Hong tersenyum dan berkata, karena Master Pude sudah mengeluarkan harta karun itu artinya dia bersedia meminjamkannya padamu. Kamu tidak perlu khawatir. Ghost Lee sangat gembira, hendak bersujud dan mengucap syukur. Suara Pude Master tiba-tiba terdengar, pelindung, saya punya beberapa kata untuk disampaikan. Ghost Lee segera menjawab dengan serius, Guru, silakan bicara, murid siap mendengarkan. Master Pude berbicara perlahan, harta karun ini baik dan juga jahat, kemampuan terbaiknya adalah menyesatkan pikiran seseorang. Jika pikiranmu seperti cermin yang jernih, terbuka dan jujur, itu akan sangat membantumu. Tetapi jika seperti tadi iblis dalam hatimu tergoda, itu akan berbalik menyerangmu. Aku tidak begitu mengenal pelindung tetapi aku dapat mengatakan kultivasi pelindung sangat tinggi dan berpengetahuan luas, terlatih dalam berbagai keterampilan, potensimu untuk mengolah kebenaran bukanlah hal yang kecil, pencapaianmu akan melampaui kami. Namun pelindung kuat secara eksternal tetapi lemah secara internal, bersemangat dan emosional, iblis dalam hatimu telah menjadi masalah besar, seperti pedang tajam yang melayang di atas kepalamu. Apakah pelindung tahu? Ghost Lee terdiam cukup lama, berkata, jujur saja kepada kedua guru, murid tidak pernah peduli untuk menguasai penciptaan, mengolah keabadian. Mengenai hidup dan mati, setelah semua yang telah terjadi, murid tidak memiliki banyak perasaan tentang kehidupan, dunia dan diriku, seperti ilusi, terlebih lagi iblis hati. Murid hari ini terus bergerak di seluruh dunia, hanya saja di dalam hati murid, masih ada beberapa yang tidak dapat ditinggalkan murid. Murid memperlakukannya sebagai kehidupan yang tidak mulia untuk dibayar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum tipis dan berkata, untuk sisanya, Tuan tidak perlu khawatir tentang saya. Master Pude menatap Ghost Lee cukup lama, lalu mendesah, memejamkan mata dan tidak berbicara. Hantu Lee memberi hormat kepada Master Pude, melangkah maju dan dengan hati-hati membungkus kembali hidangan itu ke dalam kain hitam lalu meletakkannya di dadanya. Master Pu Hong menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, pelindung, berhati-hatilah dalam segala hal. Ghost Lee mengangguk, tiba-tiba mengerutkan kening, tangannya menepuk dahinya, tersenyum dan berkata, lihatlah ingatanku, aku telah melupakan segalanya dalam kegembiraanku. Metode untuk menggunakan harta ini, aku belum mencari konsultasi. Master Pude perlahan membuka matanya, menatap Master Pu Hong. Master Pu Hong pun mengerti. Master Pude kembali mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Master Pu Hong sedikit mengernyit namun tidak berbicara. Master Pude ragu-ragu, menatap Ghost Lee. Ghost Lee membungkuk dalam-dalam dan berkata, Guru, mohon berilah aku petunjuk, murid akan berterima kasih. Master Pude menggelengkan kepalanya tanpa kata-kata. Ghost Lee terkejut, tidak mengerti. Setelah beberapa saat, Master Pude berkata dengan suara serak, saya telah menyimpan harta ini bersamaku selama beberapa dekade, mempelajarinya dengan saksama siang dan malam, dan sampai hari ini saya hanya dapat melihat bahwa itu sangat dalam dan bervariasi, mampu mengatur jiwa dan reinkarnasi tetapi saya tidak dapat mengetahui dengan tepat bagaimana cara mengaktifkan harta ini.
Hantu Li merasa seolah-olah baskom berisi air dingin baru saja dituangkan ke kepalanya. Hawa dingin terasa dari kepala hingga kakinya. Ia menatap dengan tak percaya ke arah Guru Pude dan kemudian ke Guru Puhong. Master Puhong menghela napas dan berkata, "Pelindung, inilah alasan mengapa Master Pude dan aku ragu-ragu. Piring reinkarnasi Qian Kun memang memiliki kemampuan untuk membalikkan Qian Kun, sebab dan akibat. Tetapi kurasa itu juga karena kekuatannya yang menentang surga. Orang biasa tidak mampu memahami teka-tekinya." Gosli terdiam tak berkata apa-apa. Hatinya kacau, ribuan kata melayang di kepalanya namun pada akhirnya hanya keheningan pahit yang tersisa. Setelah sekian lama, tiba-tiba sambil tertawa getir, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku tetap ingin meminta kedua guru untuk meminjamkan harta ini kepada muridku. Tidak peduli apapun, masih ada harapan." Kedua guru itu menjawab pada saat yang sama, "Buddha Amitabha." Fasiang di samping merasa menyesal, melangkah maju dan berkata pelan, "Pelindung Zhang, benar-benar minta maaf." Gosli menggelengkan kepalanya dalam diam, tersenyum pada Fasiang. Namun bagi Fasiang, itu adalah senyum yang sangat getir. Dia terdengar berkata, "Kakak senior Fasiang, kamu tidak perlu menghiburku dengan kata-kata yang baik. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi padaku. Belum lama ini, aku juga memiliki harapan yang sangat tinggi di depan mataku tetapi malah gagal karena kurangnya usaha terakhir." Suaranya tiba-tiba berubah pelan, ekspresi sedih melintas sejenak, dia tidak berbicara lagi, menghadap ke arah para penguasa Puhong dan Pude, dia menangkupkan tangannya ke tangan yang lain, membungkuk dalam-dalam lalu berbalik dan melangkah keluar. Melihat punggung Gosli, mata Master Puhong dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan, "Buddha Amitabha, Buddha, kasihanilah dia. Dia terjerat dengan dosa-dosanya. Sungguh, dia mengalami kemunduran seumur hidup." Guru Pude terdiam dan juga dengan lembut melantunkan, "Buddha Amitabha." Di Majestic Fox Mountain, markas besar Sekte Raja Hantu, Xiao Bai telah kembali ke gunung selama 3 hari. Selama 3 hari itu, alisnya tampak terus mengernyit. Selama 3 hari itu, kejadian tragis itu terjadi lebih dari 1 kali di hadapannya, menyaksikan para pengikut yang gila itu terbunuh dan para pengikut lainnya hidup dalam ketakutan setiap hari. Sepertinya bahkan mereka yang tidak gila akan segera menjadi gila. Xiao Bai dapat sepenuhnya yakin, di gunung ini, sesuatu yang tidak normal dan mengerikan telah terjadi. Namun, yang paling membuatnya bingung dan geram adalah, dalam situasi seperti itu, dia justru tidak bisa bertemu dengan Raja Hantu. Dari para murid, dia tahu bahwa Raja Hantu telah lama memutuskan bahwa dia akan mengasingkan diri dan tidak akan menemui tamu. Bahkan para murid juga tidak dapat menemuinya. Xiao Bai telah meminta para murid untuk memberitahunya beberapa kali tetapi mereka selalu kembali dengan pesan yang sama. Entah para murid tidak dapat menemui Raja Hantu, atau Raja Hantu menyampaikan untuk meminta Xiao Bai menunggu beberapa hari lagi dan dia akan segera keluar. Singkatnya dia tidak akan menemuinya. Meskipun Xiao Bai sangat terampil, tetapi dalam suasana yang tidak biasa di Sekte Raja Hantu ini, suasana hatinya tidak akan baik. Dan setiap hari dia bisa melihat murid-muridnya mengamuk dan sekarat. Tingkat kegilaannya mengerikan, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sejujurnya, Xiao Bai dengan kultivasinya, yang sudah merasakan tersembunyi di balik gua besar ini, adalah kekuatan haus darah yang aneh, dan itu meningkat, terutama setiap kali dia melihat seseorang meninggal, bau darah itu menjadi semakin pekat. 3 hari sebelumnya, saat ia pertama kali tiba dan menyaksikan sebuah kematian, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah sosok misterius yang tersembunyi di salah satu sudut, mengeluarkan bau darah yang sangat kuat namun saat ia mencarinya, sosok itu telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Dan saat ini, Xiao Bai bisa merasakan kesabarannya mulai menipis. Di dalam bilik batu, Xiao Bai duduk sendirian, dinding tebal di sekelilingnya masih retak-retak, pemandangan yang menakutkan tetapi masih dapat menghalangi sebagian besar suara dan menciptakan kepompong keheningan yang tampak berharga saat ini, di bilik ini. Hanya saja Xiao Bai tidak tampak damai, sebaliknya, kemarahan di wajahnya tampak lebih kuat. Apa yang telah terjadi dalam beberapa hari ini telah benar-benar menghancurkan semua citra yang dimilikinya tentang Raja Hantu sebelumnya. Para pengikut tenggelam dalam ketakutan dan kepala sekte benar-benar menghilang. Bahkan tidak keluar untuk meyakinkan orang-orang, belum lagi solusinya.
Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Xiao Bai bahkan pernah menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Raja Hantu, bahwa beberapa tokoh kuat telah diam-diam membunuh Raja Hantu dan mengakibatkan hal ini. Jika bukan karena Raja Hantu seorang pria dengan bakat besar dan visi yang berani, bagaimana itu akan mengakibatkan situasi seperti itu? Namun Xiao Bai merenung dan merenung, merasa bahwa Raja Hantu yang merupakan tokoh yang sangat kuat, tidak akan pernah memberontak oleh murid-muridnya. Xiao Bai yang akhirnya masih peduli dengan kenyataan bahwa Raja Hantu masih menjadi suami almarhum saudara perempuannya Xiao Qi, tidak ingin membebani hubungan dan dengan sabar menunggu. Siapa yang tahu itu sudah 3 hari 3 malam. Wajah Xiao Bai muram bagai air, sambil menamparkan, dia berdiri dan berjalan langsung ke pintu. Sudah 3 hari, dia tidak bisa lagi menahannya, bertekad untuk menemukan Raja Hantu. Jika tidak dia lebih suka meninggalkan tempat ini, tempat yang tidak normal ini, dia benar-benar tidak ingin tinggal sehari lagi. Tepat ketika dia hendak mencapai pintu, Xiao Bai sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti. Dan seperti yang diharapkan, sebuah gerakan terdengar di luar pintu, sebuah suara dengan hormat bertanya, apakah Nona Xiao Bai ada di sekitar? Xiao Bai melangkah maju dan membuka pintu batu itu, seorang murid berdiri di luar, usianya sekitar 20 tahun. Ia tampak muda, namun, ada lingkaran hitam di bawah matanya dan rasa lelah yang tak tersamarkan. Dapat diduga, orang ini juga sedang gelisah karena kejadian yang dialaminya baru-baru ini. Murid itu melihat Xiao Bai dan menjadi lebih waspada. Xiao Bai dan ketua sekte serta wakil ketua sekte Gosli dekat dan semua orang di sekte itu mengetahuinya, tentu saja dia menghormatinya. Xiao Bai menatapnya dan berkata, ada apa? Murid muda itu berkata. Murid ini mengikuti perintah kepala sekte, untuk mengundang Nona Xiao Bai untuk bertemu dengannya. Xiao Bai terkejut lalu mencibir, apakah dia akhirnya bebas dan ingin menemuiku? Nada bicaranya mengandung rasa tidak senang dan tidak senang terhadap Raja Hantu. Ketika sang murid mendengarnya, wajahnya menampakkan rasa takut dan semakin menundukkan kepalanya. Xiao Bai mendengus, tidak ingin mempersulitnya, berkata, aku baru saja akan pergi menemuinya. Kalau begitu, kau boleh memimpin jalan. Murid itu tampak lega, mengangguk dan berkata, baik, Nona, silakan ikut saya. Setelah itu dia tidak berani melirik Xiao Bai lagi dan berbalik serta berjalan masuk ke dalam terowongan. Xiao Bai mengikuti murid itu, dan melihat mereka menuju ke tempat Raja Hantu tinggal. Sepertinya Raja Hantu telah keluar dari apa yang disebut pengasingan, kembali ke kediamannya. Bibir Xiao Bai berkedut dengan seringai dingin. Keduanya berjalan, sekitar 10 zang jauhnya dari kamar Raja Hantu. Murid itu berhenti dan berkata pelan, Nona Xiao Bai, kepala sekte memerintahkan bahwa dia ingin menemui Anda sendirian jadi saya tidak akan masuk. Xiao Bai mengerutkan kening, meskipun Raja Hantu telah memberi instruksi. Tetapi murid ini pergi ketika mereka masih berjarak 10 zang. Itu tetap saja merupakan sikap yang tidak sopan. Namun ketika dia menoleh untuk melihat wajah murid itu, dia terkejut, wajah murid itu tampak kaku, kedua tangannya di samping tubuhnya, tanpa sadar terus menggosok celananya di tempat tangannya berada, sepertinya telapak tangannya berkeringat dan dia dalam keadaan yang sangat takut dan gugup. Xiao Bai terdiam, raut wajahnya berubah lembut, dia menghela napas dan berkata, baiklah, kau boleh pergi. Murid muda itu mendongak ke arah Xiao Bai dan segera menunduk, namun jelas dia merasa sangat lega, seakan-akan sebuah batu seberat 1000 ton telah disingkirkan dari punggungnya. Bibirnya pun menyunggingkan senyum, berkata pelan, terima kasih, Nona, lalu berbalik dan pergi. Xiao Bai berbalik, menatap kediaman Raja Hantu, menenangkan diri dan melangkah. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah raungan menyayat hati terdengar jauh di belakangnya. Teriakan itu setajam pisau, menembus keheningan gua ini. Ini bukan pertama kalinya Xiao Bai mendengarnya. Tetapi hatinya tetap hancur. Dia menoleh cepat. Tetapi lorong itu kosong, hanya ada sosok yang membeku seperti batu berdiri di sana, jauh di sana. Teriakan dengan keriuhan teriakan, perlahan bercampur menjadi satu, diikuti oleh campuran kacau dari suara umpatan dan perkelahian. Bau darah samar seperti aliran sungai yang tak terlihat, sekali lagi mengelilingi Xiao Bai. Saat ini, Xiao Bai tidak mempermasalahkannya, mengerutkan kening. Dia menatap murid muda itu. Daerah tempat kediaman Raja Hantu berada tentu saja lebih sepi daripada daerah lainnya.
lorong panjang ini, selain Xiao Bai dan muridnya, tidak ada orang lain. Jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri terus terdengar di sini, tidak tahu siapa yang mengamuk lagi. Tiba-tiba tubuh murid muda itu bergetar hebat, gemetarnya bertambah hebat dan diikuti dengan teriakan putus asa, aku tak tahan lagi. Ia menghunus pedangnya, seakan-akan di sekelilingnya ada orang jahat, menghayunkan dan mengayunkan pedangnya ke sekeliling. Pedang yang tajam itu mengeluarkan suara siulan yang tajam di udara, kadang-kadang menebas dinding batu yang keras, meninggalkan bekas-bekas samar. Suara teriakan dari kejauhan berangsur-angsur mereda, tetapi kerumunan itu tampaknya mendengar sesuatu dan mulai bergerak ke arah ini. Xiao Bai mendengus dingin, tiba-tiba sosoknya bergerak. Dia sudah berada di samping murid itu. Murid itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Menebas ke arah Xiao Bai, tangan kiri Xiao Bai meraih ke udara dan seperti kilat, menangkap pergelangan tangan murid itu, memberikan sedikit kekuatan dan segera terdengar suara yang tajam. Pedang itu telah jatuh dari tangannya dan dia tergeletak di dinding seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras habis. Xiao Bai memperhatikan mata orang itu dengan saksama, mendengar napasnya yang berat, matanya linglung dan sedikit gila, tetapi selain beberapa urat merah, dia tidak memiliki mata berwarna merah darah. Xiao Bai merasa lega, mendengar kegaduhan yang semakin dekat dan merenung sejenak. Tangan kanannya menyentuh bagian atas kepala murid itu dan lengan bajunya yang putih berkelebat. Tubuh murid itu tersentak, matanya terpejam dan dia terjatuh ke tanah. Wajah Xiao Bai menegang, lalu tiba-tiba berputar dan melayang menuju kediaman Raja Hantu. Di belakangnya, orang-orang mulai bermunculan dan berlarian ke arahnya. Pintu batu berat itu menutup di belakang Xiao Bai sambil menggerutu, sekaligus menghentikan kegaduhan di luar. Mata Xiao Bai yang cerah menyapu seluruh ruangan lalu berhenti pada pria yang duduk di belakang meja tulis di depannya. Perawakan orang itu tinggi dan besar, ekspresinya tegas dan mengesankan, dia adalah Raja Hantu. Raja Hantu juga melihat ke arah Xiao Bai tetapi dia tidak berbicara. Sebelum masuk, Xiao Bai awalnya merasa kesal tetapi sekarang dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sambil mendengus, matanya melirik ke sekeliling ruangan dan kemudian mengerutkan kening. Perasaan aneh muncul di hatinya, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres tetapi perabotan di sekitarnya, persis sama seperti sebelumnya, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, Raja Hantu perlahan berdiri dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba kembali?" Suaranya sangat dalam, terdengar berbeda dari suara biasanya, tetapi pikiran Xiao Bai sedang sibuk dengan hal-hal lain dan tidak menyadarinya, karena Raja Hantu bertanya. Dia mencibir dan berkata, "Jadi, kamu benar-benar tahu bahwa aku kembali? Lagi pula, aku tidak kembali untukmu." Raja Hantu berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, lalu untuk apa?" Xiao Bai berkata dengan tidak sabar, "Aku kembali untuk mencari Gosli, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu." "Tunggu," wajah tenang Raja Hantu tiba-tiba berubah. Menyela Xiao Bai, "Kamu bilang kamu mencari hantu Li?" Xiao Bai meliriknya, sudut bibirnya berkedut, dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku?" Wajah Raja Hantu menjadi gelap, kilatan aneh melintas di matanya. Menatap Xiao Bai sejenak, hawa dingin aneh tampak terpancar dari matanya. Tetapi Xiao Bai seolah tidak merasakannya. Ekspresinya tidak berubah dan malah menatap lurus ke matanya, seolah menantangnya. Keduanya saling menatap selama beberapa saat. Raja Hantu tiba-tiba menghela nafas, menjadi orang pertama yang mengalihkan pandangan, dan berkata, "Tidak ada." Xiao Bai mendengus dan berkata, "Biar aku tanya padamu. Akhir-akhir ini terjadi kekacauan di Gunung Rubah Agung. Setiap hari ada orang yang menjadi gila tanpa alasan dan menyakiti orang lain. Setiap hari ada orang yang meninggal secara tragis. Semua orang gelisah dan berusaha membela diri. Apakah kamu benar-benar menyadarinya?" Raja Hantu menggenggam kedua tangannya di belakang dan berdiri, ekspresinya seperti batu, tidak berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, benar-benar ada hal seperti itu." Xiao Bai tidak hanya sekadar marah, dia melangkah maju, "Kamu sebagai kepala sekte Raja Hantu, bagaimana kamu bisa apatis terhadap insiden serius ini? Apa sebenarnya yang kamu pikirkan?" Raja Hantu menoleh, tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Menatap Xiao Bai, nada suaranya berubah dingin dan berkata,
kamu juga tahu kalau aku adalah kepala sekte Raja Hantu, tapi aku tidak tahu apa hubungan Nona Xiao Bai dengan sekte Raja Hantu, sampai datang dan mencampuri urusan internal sekte Raja Hantu. Xiao Bai tercengang, jelas dia tidak menyangka Raja Hantu akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemarahan di wajahnya meningkat, keduanya saling menatap dengan mata seperti belati dalam diam. Setelah beberapa saat, Xiao Bai berkata-kata demi kata, organisasi ini, berlumuran darah dan keringat adikku Xiao Qi, aku tidak peduli kegilaan apa yang kau tunjukkan, tapi aku tidak akan tinggal diam dan melihatmu menghancurkannya. Menghancurkannya, Raja Hantu tampaknya telah mendengar hal yang paling menggelikan, tertawa terbahak-bahak, wajahnya juga berubah. Dari muram tiba-tiba menjadi sombong, dengan teriakan panjang ke langit, berkata, apa yang kau tahu? Itu karena organisasi ini memiliki keringat dan darah Xiao Qi, aku menjalankannya dengan hatiku, di masa depan lihatlah aku menyatukan dunia, mendominasi semua, dan kau akan tahu strategiku. Tawanya buas, mengungkapkan ekspresi gembira, benar-benar berbeda dari masa lalu. Xiao Bai tercengang, sebagai rubah langit ekor 9. Meskipun dia masih dianggap baik kepada orang lain di hari-hari biasa, tetapi dia tidak menganggap kehidupan manusia sebagai hal yang penting. Saat ini melihat ekspresi Raja Hantu, dia sama sekali tidak menghiraukan kehidupan murid-murid sekte Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dia sebagai makhluk ras iblis juga merasa itu terlalu berlebihan. Xiao Bai merasa bahwa perjalanannya kembali kali ini benar-benar sebuah kesalahan. Semua orang di sekitarnya tampak menjadi gila. Bahkan mereka yang tidak gila tampak hampir gila, dan Raja Hantu di hadapannya ini tampaknya tidak seperti karakternya. Itu benar-benar membuatnya marah dan bingung. Dalam kemarahannya, Xiao Bai berteriak dengan marah, apakah kamu gila? Mereka semua adalah pengikut sektemu, bagaimana kamu bisa mengabaikan kehidupan mereka? Raja Hantu, setelah mendengar kata, gila, langsung berubah. Otot-otot di wajahnya menegang, tawanya berhenti, matanya berubah tajam seperti pedang, menatap lurus ke arah Xiao Bai. Xiao Bai melihat perubahan mendadak pada ekspresi Raja Hantu, merasakan niat membunuhnya dan merasa terkejut. Dia mendongak dan tertegun ke arah Raja Hantu. Di dalam bilik batu, dalam keheningan, tercium bau samar darah, dan energi aneh ini, meskipun Xiao Bai tidak ingin mempercayainya, jelas bahwa energi itu berasal dari Raja Hantu. Apa yang kamu katakan? Raja Hantu berdiri di sana, menatap Xiao Bai, suaranya kembali dalam, mengeluarkan setiap kata dari giginya yang terkatup. Xiao Bai tidak menjawab, dia hanya menatap Raja Hantu, lalu ekspresinya yang tadi terkejut berubah menjadi tenang dan tanpa ekspresi, sampai akhirnya tatapan matanya masih mengandung rasa mengejek. Dia mendongak dan berkata, tadi aku sedang marah, salah bicara, tidak usah pedulikan. Ini bukan apa yang diharapkan Raja Hantu. Ekspresi terkejut tampak sekilas di wajahnya, tetapi terlepas dari itu, kata-kata Xiao Bai membuat suasana tegang di dalam ruang batu itu mereda, bau darah yang aneh juga memudar. Xiao Bai menatap Raja Hantu dalam-dalam, lalu berkata, sudah kubilang tadi, aku kesini untuk mencari Hantu Li, kalau dia tidak ada, aku tidak mau repot-repot tinggal, aku pergi dulu. Raja Hantu tampak ragu-ragu, alisnya sedikit mengernyit. Nampaknya dia masih bingung dengan perubahan sikap Xiao Bai yang tiba-tiba, bahkan dia juga ragu untuk berbicara. Xiao Bai tidak memberi waktu kepada Raja Hantu untuk berpikir, dan berkata, jika kamu tidak memiliki urusan lain, maka aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, dia berbalik dan menuju ke pintu batu. Meskipun kediaman Raja Hantu luas, tetapi dibangun di dalam gunung gua dan memiliki ruang terbatas. Xiao Bai hanya berjarak kurang dari 10 langkah dari pintu, memperhatikan sosok rampingnya menuju pintu, ekspresi Raja Hantu tiba-tiba berubah, berbagai ekspresi rumit bercampur menjadi satu, terkadang penuh dengan aura pembunuh, terkadang ragu-ragu. Hanya saja langkah Xiao Bai tidak melambat, 10 langkah lagi, meskipun kecepatannya tidak cepat, dia segera sampai di pintu batu yang berat itu perlahan terbuka di hadapannya, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dia tidak menoleh ke belakang. Jubah putih yang menutupi sosoknya yang ramping dan menggairahkan, perlahan berkibar. Namun, dari mana datangnya angin di gua yang dalam di pegunungan ini? Di belakangnya, pintu tertutup lagi tanpa suara, memisahkannya dari ruang batu.
Xiao Bai berdiri dengan acuh tak acuh, menarik napas dalam-dalam, dan mengikuti koridor kosong itu keluar. Sambil berjalan, dia perlahan-lahan merilekskan tubuhnya yang tegang. Sorot matanya masih menyiratkan seringai namun entah apa yang ada dalam pikirannya. Saat pandangannya menyapu lorong yang luas itu, tiba-tiba matanya melihat retakan yang dalam pada dinding batu, seringai kembali terpancar dari bibirnya. Dia sudah tahu apa yang salah dengan perasaannya saat pertama kali memasuki ruangan itu. Semua gua memiliki retakan pada dinding batu, hanya saja di dalam ruangan batu, semuanya berbeda. Gosli mendarat dari langit, monyet Xiao Hui masih berada di bahunya, mengintip ke sekeliling. Bagi Xiao Hui yang aktif, sepertinya tidak pernah ada waktu tenang, dan bagi tubuhnya, tidak pernah mengenal kata lelah. Namun monyet itu tidak akan lelah, tetapi ekspresi tuannya tampak muram. Hantu Li mendarat, di kejauhan tampak gunung rubah yang menjulang tinggi. Tetapi untuk beberapa alasan, ia tidak mendarat di pintu masuk seperti biasanya. Sebaliknya, ia mendarat di kaki gunung dan perlahan-lahan berjalan ke atas. Jelaslah bahwa Gosli sedang dalam suasana hati yang berat, alisnya bertautan erat, atau bahkan dia sendiri juga lupa berapa lama sebenarnya dia tertawa. Perasaan sedikit berat di dadanya, Gosli tidak perlu menggunakan tangannya untuk merasakannya, dia tahu apa itu senjata ajaib misterius piring reinkarnasi Qian Kun. Gosli tidak pernah tahu bahwa sebenarnya ada senjata misterius seperti itu di dunia, dan tidak pernah menyangka bahwa peramal pengembara Zhou Yixian akan tahu tentang rahasia yang sangat rahasia dari kuil Tianyin ini. Tetapi setelah dia memiliki harapan kecil ini, ada kekhawatiran, kecemasan, dan kebingungan yang lebih besar. Sampai sekarang, dia masih belum dapat menemukan harta karun ini, tetapi juga diharapkan, Master Pude sebagai 4 biksu suci kuil Tianyin selama 10 tahun tidak menemukannya setelah 10 tahun, dalam beberapa hari ini, bagaimana dia bisa memecahkan teka-teki ini? Tapi bagaimana dengan Biao? Gosli berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dia terlihat seperti tercekik di bawah tumpukan batu seberat 1000 ton. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba tertawa getir, lalu melangkah maju lagi. Banyak orang yang bilang hidup ini bagaikan mimpi namun tidak tahu di dunia, apapun mimpinya tetap harus dihadapi. Tanpa disadarinya, dia telah mencapai pintu masuk. Murid-murid yang sedang berpatroli di pintu masuk melihatnya, mula-mula terkejut lalu seperti teringat sesuatu, wajah mereka menampakkan kegembiraan dan semuanya berlarian. Wakil kepala, Anda akhirnya kembali, Anda hanya terlambat semenit saja, Nona Xiao Bai datang mencari Anda dan baru saja pergi. Jika kau masih belum kembali, kami benar-benar tidak tahu apakah kami masih hidup untuk melihatmu. Serangkaian suara mengelilinginya, Hantu Li terkejut, dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Para murid di masa lampau benar-benar hidup seakan-akan mereka berada dalam bahaya yang amat sangat, menderita kesengsaraan yang tak terkira. Namun dalam kondisi demikian, orang-orang yang bertanggung jawab tidak ada di sekitar. 4 utusan suci biasanya memiliki wewenang tetapi tidak ada berita tentang King Long setelah dia pergi ke perbatasan selatan. Setelah menghilang selama beberapa waktu, Scarlet Bird juga meninggalkan Majestic Fox Mountain, dan Ghost King yang selalu menekankan Sekte Ghost King, tiba-tiba menjadi tidak peduli. Sekte Ghost King benar-benar kacau dan jika bukan karena fakta bahwa karena aturan sekte yang keras, semua orang takut akan hukuman dan karena itu tidak berani membelot. Kalau tidak Majestic Fox Mountain ini mungkin akan berubah menjadi gunung kosong. Gosli memiliki status tinggi di sekte tersebut, meskipun ia biasanya bersikap dingin. Tetapi terhadap murid-murid biasa, tidak pernah ada insiden intimidasi dan para murid semuanya diam-diam menghormati wakil ketua yang pendiam ini. Saat ini dengan bahaya di Cakrawala, Gosli tiba-tiba kembali, seperti mengirimkan bara api di salju. Sedotan harapan, bagaimana mungkin mereka tidak senang? Mendengar para murid bergegas menceritakan situasi itu, Hantu Li menundukkan kepalanya dalam diam, meraba dadanya dengan lembut, hidangan yang dihidangkan melalui pakaian, memancarkan kehangatan samar. Cukup, tiba-tiba dia berkata dengan dingin, para murid tercengang. Gosli diam-diam mendorong para murid dan berjalan masuk. Seseorang berteriak dari belakang, wakil ketua, jangan bilang kau juga meninggalkan kami. Gosli terdiam sejenak, suaranya yang dalam dan tertahan terdengar berbicara perlahan, sudah 10 tahun, aku sudah berusaha sekuat tenaga dan masih belum bisa menyelamatkan Biao.
Aku bahkan merendahkan diriku sendiri. Kemampuan apa yang kumiliki untuk menyelamatkan orang lain? Ia terus maju, sosoknya tampak murung dari belakang. Kemudaan dan kesombongan yang seharusnya ia miliki saat ini sama sekali tidak ada. Para murid saling memandang, masing-masing pucat, keputusasaan bagai air pasang yang menyapu mereka, menenggelamkan mereka. Gosli melangkah masuk ke koridor, baru 2 langkah, Xiao Hui tiba-tiba bergetar. Berteriak, ia berdiri, ketiga matanya bersinar dengan cahaya keemasan secara bersamaan, seolah-olah menghadapi musuh besar. Gosli mengerutkan kening, menggendong Xiao Hui turun, dan bertanya pelan, "Xiao Hui, ada apa?" Xiao Hui berteriak beberapa kali, tampak tegang. Pada saat yang sama, kedua lengannya melambai ke samping, tatapan mata Gosli terfokus, mengikuti jari Xiao Hui, ekspresinya perlahan berubah dingin. Ke tempat Xiao Hui ditunjuk, pada dinding batu keras, terlihat retakan aneh yang dalam. Gosli perlahan meletakkan Xiao Hui di bahunya lagi, melangkah maju dan perlahan berjalan di depan. Xiao Hui berjongkok di bahunya, 3 mata terbuka lebar, tampak waspada dan mengamati sekeliling dengan saksama. Terowongan ini yang dulunya ramai dengan orang-orang, sekarang hanya ada Gosli dan Xiao Hui. Semua pengikut sekte Ghost King tidak terlihat. Terowongan kosong itu, satu demi satu terbagi menjadi jalur yang berbeda. Saat Gosli melangkah lebih jauh, retakan di dinding menjadi lebih tebal dan rapat. Bau aneh mulai meresap ke dalam terowongan, seolah-olah ada binatang buas yang membuka matanya dalam kegelapan dan mengawasinya. Bau darah samar-samar, tercium dalam terowongan yang kosong. Langkah kaki Gosli makin lambat, matanya memandang celah demi celah. Di sini, sesuatu memang telah terjadi. Dia berhenti, seperti teringat sesuatu, wajahnya langsung memucat. Kekuatan aneh tak dikenal itu tengah mengelilingi gunung dan Biao, masih terbaring di ruang batu. Seketika, Gosli melesat bagaikan kilat, suara melengking tajam terdengar di dalam terowongan, sesaat kemudian dia telah menghilang. Pintu batu yang berat itu terbuka, hantu Li berdiri dengan cemas di pintu masuk. Saat pintu itu memberikan cukup ruang bagi seseorang untuk masuk, dia sudah masuk. Udara putih samar dan lembut bagaikan dalam mimpi, datang dari panggung batu sedingin es, melayang di udara, sesosok tubuh hijau, dengan senyum tipis di bibirnya, masih terbaring diam di sana. Gosli berdiri diam di sana, setelah waktu yang lama, dia menghela napas panjang, wajahnya yang tegang juga menjadi rileks. Dia memperhatikan Biao cukup lama, lalu perlahan berjalan ke sisi peron, menatap gadis cantik yang masih secantik dulu, lalu berkata pelan, "Aku kembali, Biao." Tak ada jawaban, yang ada hanya keheningan dingin. Bibir Gosli bergerak sedikit, jejak kesedihan melintas di matanya. Ia duduk di samping peron, memandang sekelilingnya, dan menyadari bahwa ruangan ini, entah mengapa, berbeda dengan terowongan. Dinding batunya tidak rusak, tidak ada satupun retakan. Gosli sedikit mengernyit, matanya menunjukkan ketidakpahaman, tetapi saat ini dia tidak punya mood untuk merenung. Segera, dia berbalik kembali ke Biao. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah benda yang ditutupi kain hitam. Perlahan dia membukanya, memperlihatkan sebuah piring yang bersinar dalam cahaya putih lembut dan hangat, menyentuh wajah pucat Biao. "Biao," panggil Gosli lembut. Namun sebelum dia dapat melanjutkan, dari belakangnya di luar pintu masuk ruangan, sebuah suara dingin dan tegas terdengar. "Tunggu." Gosli mengerutkan kening dan berbalik. Raja hantu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapan matanya setajam pisau, menatap benda di tangan hantu Li, dan berkata dengan dingin, "Benda apa yang kamu pegang ini?" "Terima kasih guys telah mendengarkan ceritanya.